Sering lihat laporan keuangan terus pusing sendiri, isinya angka semua bikin ngantuk ya. Tenang, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng. Anggap aja ini sesi mentoring personal kita buat ngerti gimana sih cara lihat kesehatan sebuah perusahaan. Oke, langsung aja ya. Ini dia peta jalan kita hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah laporan yang kelihatannya ribet ini jadi sebuah cerita yang gampang banget buat dipahami. Siap? Nah, untuk studi kasus kita kali ini, kita akan lihat Bank Victoria International dengan kode saham BVIC. Kita pakai laporan tahunan mereka untuk tahun 2025 sebagai panduan. Kenapa saya pilih bank ini? Soalnya, laporannya itu contoh yang jelas banget buat 3 pilar kesehatan keuangan yang mau kita bahas, jadi gampang buat dipelajari. Gini, kita nggak perlu kok baca ratusan halaman sampai pusing. Kuncinya, kita fokus aja ke 3 area inti ini. Dari sini aja, kita udah bisa dapat gambaran besar soal sehat atau enggaknya sebuah perusahaan. Yuk, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Biar gampang, anggap aja ini pondasi rumah. Seberapa kokoh sih perusahaan ini berdiri? Neraca ini tuh kayak sebuah foto sesaat yang nunjukin semua aset yang dia punya dan semua utang yang dia tanggung pada satu titik waktu tertentu. Nah, di dalam neraca itu ada bagian yang penting banget namanya ekuitas. Ini nih yang seru. Ekuitas itu intinya adalah kekayaan bersih perusahaan. Simpelnya gini, kalau perusahaan jual semua asetnya, terus bayar lunas semua utangnya, nah sisa uangnya ya inilah. Ini yang jadi hak para pemegang saham. Dan inilah angkanya untuk tahun 2025, 4,36 triliun rupiah. Angka ini kita sebut sebagai nilai buku perusahaan, yang secara teknis merupakan nilai aset bersih yang tercatat di pembukuan. Ini ngasih kita gambaran awal tentang seberapa besar sih skala bisnis perusahaan ini. Jadi, poin krusialnya apa? Pondasi perusahaan ini bertumbuh dari tahun ke tahun, naik dari 3,93 triliun jadi 4,36 triliun. Ini sinyal yang bagus banget kan? Artinya perusahaan makin stabil dan nilainya buat kita para investor juga ikut bertambah. Oke, pondasinya udah kita lihat, kokoh. Sekarang kita pindah ke mesinnya, yaitu laporan laba rugi. Percuma kan punya pondasi kuat, tapi mesinnya mogok. Nah, di sini kita mau lihat perusahaan ini beneran nyetak duit atau enggak. Laporan ini tuh kayak cerita perjalanan perusahaan selama 1 tahun penuh. Mulai dari paling atas, kita lihat total pendapatan yang masuk, terus kita telusuri ke bawah, dikurangi semua biaya-biayanya. Sampai akhirnya di paling bawah, kita ketemu laba bersihnya. Simpel kan alurnya? Pertama, kita lihat baris paling atas dulu, yaitu pendapatan bunga yang jadi sumber pemasukan utama buat bank. Di tahun 2025, angkanya mencapai 2,30 triliun. Naik loh dari 2,07 triliun di tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bisnis utamanya berjalan dengan baik. Dan ini dia bottom line-nya. Laba bersih setelah semua biaya dibayar sebesar 131,7 miliar rupiah. Kabar baiknya, angka ini juga tumbuh dari tahun sebelumnya. Artinya, mesin perusahaan ini nggak cuma jalan, tapi juga makin efisien dalam menghasilkan profit. Tapi tunggu dulu. Ada satu detail penting yang perlu kita perhatikan. Meskipun laba secara keseluruhan naik, laba per saham atau EPS-nya justru mengalami sedikit penurunan. Loh, kok bisa? Ibaratnya kue, profitnya memang jadi lebih besar, tapi potongan kue untuk tiap pemegang saham malah sedikit lebih kecil. Ini bisa jadi karena ada penambahan jumlah saham, dan ini detail yang bagus banget buat dianalisis lebih lanjut. Laba di atas kertas itu satu hal, tapi uang tunai adalah nadi yang bikin bisnis tetap hidup. Sebuah perusahaan bisa aja kelihatannya untung, tapi kalau kehabisan kas, ya bisa bangkrut juga. Itulah kenapa laporan yang satu ini penting banget. Laporan ini tugasnya melacak pergerakan uang tunai yang sesungguhnya, baik yang masuk maupun yang keluar. Dan yang paling penting buat kita lihat adalah arus kas dari aktivitas operasi intinya. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama investor pemula. Jawabannya, tidak selalu. Dan justru, perbedaan inilah yang bisa jadi kunci untuk nemuin mana perusahaan yang sehat secara fundamental. Dan, coba lihat perubahan drastis ini. Di tahun 2024, perusahaan malah bakar duit dari operasinya, minus 942 miliar. Tapi di tahun 2025, mereka berhasil membalikannya jadi positif 1,75 triliun. Ini adalah tanda pemulihan yang sangat-sangat kuat, dan menunjukkan nadinya sekarang berdenyut dengan sehat. Nah, sekarang, mari kita rangkum apa yang udah kita pelajari. Kita udah lihat pondasinya, mesinnya, dan nadinya BVIC. Kita akan satukan semua potongan ini untuk melihat gambaran besarnya. Secara singkat, ini hasil check-up kita. Fondasinya makin kokoh karena ekuitasnya tumbuh. Mesinnya bekerja dengan baik, menghasilkan lebih banyak pendapatan dan laba.
Dan yang terpenting, nadinya kini mengalir deras, menghasilkan uang tunai yang real. Cerita yang diceritakan oleh angka-angka ini cukup positif. Kita udah membedah dasar-dasarnya bersama. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Berdasarkan apa yang udah kita lihat, kira-kira pertanyaan berikutnya apa yang akan Anda ajukan? Mungkin tentang valuasinya? Atau soal kompetitornya? Perjalanan Anda sebagai investor yang cerdas baru saja dimulai.